Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tertulis di dalam kitab Mazmur 55 ayat 23, topik renungan kita hari ini adalah beban yang melekat. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering, seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi engkau dapat ditemui, sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Engkaulah persembunyian bagiku, terhadap kesesakan engkau menjaga aku, engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Mazmur 32 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, Allah meminta kita untuk menyerahkan beban yang membebani kita di pundaknya. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Apakah jari Anda pernah terkena lem super atau cat minyak? Anda akan mendapati bahwa apa yang tampaknya mustahil untuk dihilangkan ternyata dapat disingkirkan dengan solusi yang tepat. Memang demikianlah beban hidup. Salah satu anak bimbing saya mengirim email dan meminta saya mendoakannya. Email itu berbunyi, saya tidak mampu menyingkirkan beban ini. Ini adalah sesuatu yang tidak mampu saya serahkan kepada Allah. Saya sangat sedih karenanya. Saya tahu bahwa saya harus menyerahkannya kepadanya dan diubahkan. Saya benar-benar membutuhkan kekuatan dari Allah untuk melepaskan diri dari beban itu. Saya sadar bahwa pengampunan Allah dapat menyucikan saya jika saya mau. Saya hanya perlu memutuskan untuk mau melepaskan beban itu. Saya menanggapi,
Sukacita kehidupan Kristiani adalah tahu bahwa Allah dapat mengendalikan apapun yang kita serahkan kepadanya. Namun pada saat yang sama, beban besar kehidupan Kristiani adalah bahwa kita, individu yang lemah dan tanpa daya ini, bergantung pada masalah yang patut kita serahkan kepada Allah. Kita semua tahu rasanya berada dalam kondisi seperti ini. Dosa dan kekhawatiran kita, besar maupun kecil, tampaknya melekat pada diri kita seperti lem super. Solusinya, kita harus melepaskan beban itu dari tangan kita dan meletakkannya di pundak Allah. Alkitab menyatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Mengapa kita membawa-bawa beban yang melekat itu? Allah mengerti beban dan salib kita, perkara yang melukai, pencobaan dan kerugian kita. Ia memedulikan setiap jiwa yang berseru, dan menghapus air mata mereka yang terseduh. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar goyah. Mazmur ini menggambarkan penderitaan dan kesulitan yang dialami oleh Daud karena pengkhianatan dan musuh-musuhnya. Dalam Mazmur ini Daud mengungkapkan keyakinannya bahwa jika seseorang menyerahkan kekhawatiran dan beban mereka kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara mereka. Daud percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang yang benar atau yang setia kepadanya goyah atau jatuh. Ayat ini mencerminkan pesan penghiburan dan iman dalam Tuhan. Daud mengajak orang-orang untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah pelindung dan penjaga bagi mereka yang mencarinya dalam kesulitan dan perjuangan hidup. Pesan ini menekankan pentingnya doa, kepercayaan, dan pengharapan kepada Tuhan dalam mengatasi permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Apa yang hendak direnungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa pelajaran dan pesan penting yang dapat direnungkan. Pertama, pentingnya kepercayaan kepada Tuhan. Pesan utama dari ayat ini adalah pentingnya memiliki kepercayaan dan keyakinan dalam Tuhan. Penulis, dalam hal ini Raja Daud, menekankan bahwa kita harus berserah kepada Tuhan dan mempercayakan segala kekhawatiran dan beban kita kepadanya. Kedua, serahkanlah bebanmu kepada Tuhan. Ayat ini mengajak kita untuk melepaskan kekhawatiran dan beban kita kepada Tuhan. Terlalu sering, kita cenderung merasa cemas, takut, atau terbebani oleh masalah dan perjuangan hidup kita. Pernyataan ini mengingatkan kita bahwa kita dapat melepaskan beban tersebut kepada Tuhan melalui doa, pengharapan, dan percaya bahwa Dia akan mengurusnya. Ketiga, kita akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Ayat ini menyatakan bahwa jika kita berserah kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara kita. Ini adalah janji bahwa Tuhan adalah pelindung yang setia bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Meskipun kita mungkin menghadapi kesulitan, Dia akan menjaga dan melindungi kita dalam perjalanan hidup. Keempat, orang benar akan mendapatkan kekuatan. Pernyataan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan orang benar goyah menekankan bahwa orang yang hidup dengan benar dan taat kepadanya akan diberikan kekuatan dan dukungan dalam menghadapi tantangan. Ini adalah pengingat bahwa setia kepada Tuhan membawa kekuatan spiritual. Secara keseluruhan, Mazmur 55 ayat 23 mengajak kita untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal, melepaskan kekhawatiran kepadanya, dan percaya bahwa Dia adalah pelindung yang setia bagi orang yang hidup dengan benar. Karena itu, renungan ini mengingatkan kita untuk berserah kepadanya dan mencari kekuatan dan perlindungan dalam hubungan kita dengannya. Tuhan menyediakan hidangan. Mazmur 23 ayat 5 berkata, Engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pernyataan Daud ini hendak menunjukkan bahwa Tuhan sebagai gembala menyediakan hidangan baginya di depan para lawannya. Dalam kitab suci bahasa Inggris kata, lawan,
Ini ada dalam bentuk jamak enemies atau musuh-musuh. Ini menunjukkan bahwa domba memang banyak sekali musuhnya. Menjadi orang Kristen dan orang benar tidak berarti bahwa kita akan dicintai semua orang. Sebaliknya, akan ada banyak orang yang memusuhi dan menentang kita karena kita mengikuti, mentaati, dan melayani Tuhan. Contoh, dalam kehidupan Paulus, sekalipun ia adalah seorang rasul yang sangat saleh, ia mengalami banyak permusuhan dan pertentangan. Perhatikan kata-kata penyakit sampar dalam Kisah 24 ayat 5 ini. Kata Yunani yang dipakai adalah loimon, yang bisa berarti penyakit sampar, wabah, ataupun gangguan. Karena itu NIV menerjemahkan troublemaker atau pembuat kekacauan. Fakta memang menunjukkan bahwa dimanapun Paulus berada, di situ ada kekacauan. Tetapi sebetulnya Paulus tidak menimbulkan kekacauan itu. Ia hanya memberitakan Injil dan firman Tuhan. Orang-orang yang menolak pemberitaannya itulah yang membuat kekacauan. Kalau kita rajin memberitakan Injil dan firman Tuhan atau rajin menegakkan kebenaran dan karena itu lalu kita disebut troublemaker dan pembuat kekacauan, maka janganlah malu karena hal itu. Ingat bahwa Yesus sendiri dianggap gila. Kerasukan setan, permusuhan itu bisa dari luar maupun dari dalam. Ingat, dalam kelompok Yesus ada Yudas Iskariot. Semua ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan domba itu ada banyak hal yang menakutkan. Tetapi domba itu tetap tidak boleh takut, karena pertama, Tuhan Gembala itu akan menyertai dan melindungi kita. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kedua, Tuhan bahkan bisa memberkati kita di tengah-tengah kesukaran dan musuh. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku, di hadapan lawanku, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Siapa lawan Daud? Mereka adalah orang-orang yang dengan berbagai cara menginginkan kehancuran Daud. Mereka adalah ancaman yang siap memorak-porandakan kehidupan Daud. Namun apa yang Tuhan lakukan bagi Daud dalam situasi seperti itu? Ia menyediakan hidangan bagi Daud. Daud mempercayai Tuhan menjaganya, Tuhan melindunginya, Tuhan memeliharanya dalam kesempurnaan kasih dan setianya. Menyediakan hidangan di hadapan lawan adalah ekspresi tentang sempurnanya pemeliharaan Tuhan baginya. Daud mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya, bahkan senantiasa menyatakan kasih setianya yang ajaib. Betapa tenang hidup ini, betapa tenteram hati ini, andai kita bisa menjalani hidup seperti Daud. Mempercayai Tuhan dan selanjutnya mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tak pernah lepas dari campur tangannya, dan campur tangannya selalu menghadirkan kebaikan bagi kita. Bahkan saat kita merasa hidup kita sedang dalam ancaman, saat di sekitar kita muncul pihak-pihak yang tidak suka terhadap kita, dan yang dengan berbagai cara merancang kehancuran kita, percayalah dan percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, di hadapan lawan kita sekalipun. Tuhan menjaga, Tuhan memelihara dalam kasih setianya yang sempurna. Tuhan sedang menyediakan hidangan agar dapat kita nikmati di hadapan musuh kita. Menyediakan hidangan dapat berupa melayani, menghibur, memberi hikmat, mengangkat, memulihkan, meninggikan dan memberkati. Dan semuanya itu dilakukan di hadapan musuh kita. Mereka akan menyaksikan sendiri bahwa kita akan disembuhkan dari sakit penyakit, diberkati secara finansial, dipulihkan dari keretakan hubungan, diterima dan dikasihi orang-orang yang dulu menolak kita, dipertemukan kembali dengan orang-orang yang kita kasihi, dipromosikan dalam karir, mengalami terobosan dalam bisnis, mengalami pelipat gandaan dalam hasil panen atau pekerjaan, diperlakukan secara istimewa dan ditempatkan pada tempat dan posisi terhormat. Ketika kita mengandalkan Tuhan,
Dialah yang akan berperang untuk Anda sampai musuh-musuh kita tergeletak di bawah kaki kita. Karena itu, walau kita menghadapi banyak musuh karena Tuhan, jangan takut sebab Tuhan akan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para musuh kita. Sukacita pengampunan. Tidak mudah bagi manusia untuk mengakui kesalahan yang pernah ia lakukan dalam kehidupannya. Banyak tindakan dilakukan untuk menutupi kesalahan yang pernah dilakukan seperti penyangkalan akan kesalahan, menyembunyikan diri agar kesalahan tidak tampak, bahkan ada tindakan yang menganggap kesalahannya akan tertutupi dengan menyatakan kesalahan orang lain. Semua tindakan ini tidaklah membebaskan manusia dari kesalahannya. Lewat kesaksian Daud dalam Mazmur ini, kita dapat belajar bahwa mengakui keberdosaan akan mendatangkan berkat. Setelah dosa diampuni, Allah memberikan penglihatan pada manusia untuk melihat kehidupan orang benar dan orang fasik, dan melalui ungkapan pemazmur ini, kita akan belajar untuk mengakui kesalahan dan kelemahan kita. Ayat 1-5 menjelaskan tentang sukacita pengampunan. Kepuasan yang besar serta kebebasan jiwa menggirangkan seseorang setelah dosa-dosanya ditutupi, ditiadakan dan dibersihkan oleh Tuhan yang suci. Sikap insani untuk menutupi kesalahan dengan berdiam diri mendorong manusia ke alam tidak sadar, tetapi akan kelihatan keluar dalam gejala-gejala penderitaan jasmani dan kenyerian yang mendalam, juga keluhan yang tidak tertahankan. Tidur tidak dapat menghentikan ketidakserasian yang begitu keras, dan desakan yang terus-menerus memberi petunjuk tentang adanya tangan keadilan Allah yang tidak terelakkan. Ketekunan dalam upaya penekanan itu telah mengurangi kekuatan manusia secara berangsur-angsur, seperti pohon yang melayu dalam musim kemarau panjang. Sebaliknya, ketika manusia memutuskan untuk mengaku kelemahannya kepada Allah, yang bersedia mengampuninya dengan cuma-cuma dan sepenuhnya menyelesaikan masalahnya, dengan pengakuan yang sederhana dosa dan segala aspek tindak lahiriah, ketidaktaatan dan pemberontakan, pelanggaran dan korupsi batiniah, kesalahan sepuhnya diampuni dan ditutupi sehingga tidak lagi merupakan persoalan antara Allah dengan manusia. Ayat 6-11 menjelaskan pengalaman pribadi Daud tentang pengampunan Allah dijadikan sebagai dasar untuk panggilan bagi doa yang berkeyakinan oleh setiap orang benar, dengan ketentuan bahwa doa itu disampaikan selagi Tuhan masih dapat didekati. Oleh pertobatan, seseorang dapat memasuki suasana baru dari perlindungan ilahi di tengah badai kehidupan. Penyepian Daud karena kesalahan itu diganti dengan firman Allah yang penuh bimbingan dan simpatik. Pemisahan sunyi dari pendosa yang tidak mau mengakui kesalahan diganti dengan pengertian Allah yang menyatakan, "Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu," merupakan ikatan ideal antara guru dan murid atau ayah dengan anak, bertentangan dengan jawaban yang peka dari hati yang mau diajar. Adalah kehendak yang tegar, yang menolak untuk datang mendekati Tuhan, dan sebab itu harus dicambuk dengan hukuman. Pikiran ini mengenai ajaran dalam kesalehan dan dalam pengakuan bebas. Dosa akan berakibat hukuman atau belas kasihan. Perbedaannya timbul dari pengakuan kepada Tuhan. Kasih setianya sedemikian rupa, sehingga semua orang yang dapat menyatakan diri benar melalui penerimaan pengampunannya memiliki sumber kesukaan yang murni yang memancar dari hati tanpa tipu daya, dan kedamaian tidak terpisahkan dari kesucian. Bila mengampuni adalah karakter Allah yang kita percayai, maka sesungguhnya sikap ini menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Pengalaman Daud yang menerima pengampunan dari Allah menjadikan hidupnya bersukacita. Beban dosa yang dialami manusia menjadikan hidup tertekan dan terkurung dalam perasaan bersalah, bahkan mempersalahkan diri sendiri. Lari dari kenyataan dan menyembunyikan keberdosaan tidak akan membebaskan manusia dari perasaan bersalah. Tetapi mengakui kesalahan adalah upaya untuk mendatangkan damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Ketakutan untuk mengakui kesalahan atau dosa manusia adalah hukuman yang akan diterima sebagai ganjaran pemberontakan.
tetapi tidak mengakui kesalahan tidaklah mampu meniadakan kesalahan. Sebaliknya akan menambahkan beban hidup manusia. Pada dasarnya dan menjadi konsekuensi dosa diganjar dengan hukuman. Namun sebagai umat yang telah menerima pengudusan oleh kasih Tuhan, layaknya kita menyadari bahwa hukuman sebagai ganjaran dosa kita tidaklah melebihi kasih Allah yang dinyatakan bagi kita. Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk mengakui dosa kita dan pengampunan akan menjadi milik kita sebagai bukti pendamaian Allah dengan manusia. Allah menyatakan dirinya sebagai penasehat bagi kita, seperti seorang ayah menasehati anaknya agar meninggalkan perbuatan pelanggaran dan menjadi orang benar dan jujur. Dengan menuruti kehendak Allah, kita akan mengalami dan menikmati hubungan yang baik dengan Allah yang nyata dengan hubungan terhadap sesama di dunia ini, sehingga sukacita menjadi milik kita. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Mazmur 32 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dalam nas ini kita dapat melihat perbedaan yang kontras antara orang yang hidup dalam dosa dan orang yang diampuni Tuhan dosanya. Kita mendapat pengajaran yang berharga melalui pengalaman hidup Daud ketika dia melakukan dosa dan ketika Tuhan mengampuni dosanya. Dosa itu akan membuat kita lemah dan lelah. Dosa itu adalah beban yang berat dan seperti terik panas yang mengeringkan sampai ke tulang-tulang. Tuhan Yesus mengatakan bahwa dosa itu adalah penyakit mematikan yang segera harus disembuhkan, sebagaimana yang dikatakannya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Dosa adalah penyakit yang mematikan yang segera harus ditangani, dan penawarnya hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Mujizat terbesar yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus bagi kita manusia adalah pengampunan dosa. Kenyataan yang terjadi, banyak orang yang merasa sehat, merasa bahagia akan kehidupannya dalam dosa. Ketika ada orang yang tidak merasa memerlukan penyembuhan dan perawatan akan sakit yang ada dalam dirinya, dia mengabaikan Tuhan Yesus, tidak membutuhkan persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dalam hatinya, aku berbuat dosa, tidak berdoa, tidak ibadah, tidak ada apa-apa yang terjadi pada diriku. Aku tetap hidup, bisa makan, bekerja dan mencari uang. Namun firman Tuhan mengingatkan kita dosa adalah penyakit yang mematikan cepat atau lambat, akan menggerogoti tubuh dan membawa kita pada kebinasaan. Selanjutnya, firman Tuhan menyapa kita tentang kesediaan Allah untuk memberi pengampunan dosa bagi setiap orang yang mengaku dosanya. Tuhan Yesus memberikannya dengan cuma-cuma. Sebab itu adalah anugerah dari Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan bagi kita. Namun yang terpenting adalah orang yang diampuni dosanya mau untuk diajar dan dituntun kepada jalan yang benar. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus, maka jangan seperti kuda yang tidak berakal. Jika kita sudah menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, maka jangan menjadi orang Kristen yang kaku. Beriman kepada Tuhan Yesus bukan seperti kuda yang dikendalikan oleh tali. Beriman itu bukan sebatas datang beribadah, memberi persembahan, ataupun mengikuti aturan-aturan gereja. Namun jika kita sudah menerima dalam diri kita Yesus sebagai Tuhan, maka Dia adalah Tuhan yang bangkit dari kematian. Artinya, Dia adalah Tuhan yang hidup yang ada bersama dengan kita dalam setiap aspek kehidupan yang kita jalani. Sebab orang yang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Orang yang telah menerima Yesus adalah Tuhan dalam hidupnya sejatinya akan bersaksi dalam dirinya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengannya. Maka tidak ada lagi keraguan, kebimbangan dan ketakutan. Namun kita percaya bahwa dengan kasih setia Tuhan akan menuntun kita kepada rencananya yang terbaik dalam hidup kita. Yang ada pada diri orang yang diajar dan dituntun oleh Tuhan adalah sukacita dan sorak-sorai pemazmur. Dalam bacaan kita memiliki konsep yang berbeda mengenai kebahagiaan. Menurutnya,
Kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada kasih Allah yang telah mengampuni dosa-dosa manusia. Daud yakin bahwa semua manusia berdosa dan semua orang membutuhkan pengampunan Allah. Malahan ketika kita menganggap diri kita paling benar, justru kita yang paling jauh dari Allah. Ketika saya melihat hanya orang lain yang berdosa dan kita tidak, maka kita telah menolak pengampunan Allah. Daud memulai Mazmur ini dengan kalimat, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya." Inilah dasarnya mengapa Daud berbahagia. Tanpa pengampunan kita akan binasa. Daud menggunakan kata pelanggaran untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan telah kita ketahui. Namun Daud berbahagia oleh karena meskipun demikian, Allah mengampuninya. Hukuman yang seharusnya menimpa manusia berdasarkan keputusan hukum yang sudah dibuat, dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Bahkan di ayat 1b mengatakan, yang dosanya ditutupi, seperti ketelanjangan ditutupi, supaya tidak membuat kita malu. Perhatikan bahwa Daud bukan menggunakan kata menutup-nutupi, tetapi menutup. Kalau menutup-nutupi itu, membuat seolah-olah tidak ada. Tetapi ditutupi, artinya sebuah tindakan yang dilakukan dalam kesadaran penuh. Salah satu tanda pertama rasa bersalah yang dirasakan Adam dan Hawa adalah bahwa mereka merasa malu dengan ketelanjangan mereka sendiri. Oleh karena pada waktu mereka jatuh dalam dosa, mereka hanya bisa menutupi sebagian dari tubuh mereka dengan daun pohon ara. Tapi ketika dosa diampuni, dosa itu ditutupi oleh jubah kebenaran Kristus. Ia memperbaharui hidup mereka. Ketika Ia mengampuni dosa, Ia tidak mengingatnya lagi. Ia melemparkannya jauh-jauh, dan orang akan mencarinya namun tidak dapat menemukannya. Pengampunan dosa adalah bahwa pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi, tidak dituduhkan kepada si pendosa, tidak diperhitungkan kepadanya sesuai dengan keketapan hukum, dan juga tidak ditimpakan ke atasnya sebagaimana yang patut dia dapatkan. Tuhan tidak pernah lagi memperhitungkan kesalahan kita. Tuhan tidak pernah lagi mengingat-ingat dan memperhitungkan dosa serta kesalahan kita. Berbeda dengan manusia, kebanyakan kita masih terus mengingat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita, sehingga kita sering sakit hati dan cenderung menyalahkan orang lain. Daud mengajak umat Tuhan untuk mengakui dosa-dosa di hadapan Tuhan. Dosa-dosanya diberitahukan kepada Tuhan, ada pemberesan dengan Tuhan. Hanya dengan mengakui kesalahan dan dosa kita maka kita akan memperoleh kelepasan, tidak melihat pada orang lain. Karena sekali lagi, kita semua orang berdosa. Paulus mengatakan, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah, seorang pun tidak. Karena itu hanya anugerah Allah saja yang mampu mengangkat kita menjadi orang benar. Kebaikan yang kita lakukan bukan untuk mendapatkan pahala, tetapi karena kita telah diselamatkan. Kita semua orang berdosa, kita semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Tanpa kecuali, jika kita mengatakan kitalah yang paling benar, justru kita makin jauh dari kasih dan anugerah Allah. Kita telah menerima pengampunan dari Tuhan dan mewujudkan rasa syukur kita melalui kehidupan kita sehari-hari. Itulah kebahagiaan yang sejati. Itulah sumber kebahagiaan dan kebahagiaan yang sejati. Karena itu berbahagialah sebab Tuhan telah mengampuni kita. Apa yang diajarkan Alkitab tentang kesedihan? Alkitab mengandung berbagai contoh bagaimana kesedihan menjadi akibat dari kejatuhan ke dalam dosa dan bagaimana pula kita dapat memuliakan Allah di tengah kedukaan kita. Rasa sedih adalah akibat dari dosa baik secara langsung atau secara tidak langsung. Dan karena kita hidup di dunia yang terjatuh, dosa adalah bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Mazmur penuh dengan kesedihan Daud yang ia curahkan kepada Allah. Seperti Daud, kita kadang merasa bahwa Allah telah meninggalkan kita dalam kesedihan yang disebabkan oleh mereka yang menolak dan melawan kita. Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku, dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Namun Allah selalu setia dan, sebagaimana telah ditutup oleh Daud,
keyakinan kita dalam Allah tidak pernah mengecewakan. Tetapi kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Di dalam Mazmur 16, Daud bersukacita atas keadaannya sebagai pengikut Allah yang benar, yang memiliki suatu pusaka yang indah-indah telah menjadi bahagianku, dan sukacita, jiwa yang bersorak-sorak, dan ketenteraman, sedangkan mereka yang menolak Allah dan mengikuti dewa lain akan bertambah kesedihannya. Kesedihan juga menimpa Daud ketika ia berada di luar jangkauan berkat Allah, karena dosanya. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Namun dalam Mazmur berikutnya, Daud bersukacita atas belas kasih Allah yang mengampuni mereka yang bertobat. Kesedihan Daud berubah menjadi berkat. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Di dalam Mazmur 32 ayat 10, Daud merangkum masalah kesedihan karena dosa. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Perumpamaan sang anak yang hilang di dalam Lukas 15 ayat 11-24 juga mengungkapkan bagaimana kita dapat menanggulangi kesedihan yang disebabkan oleh dosa. Pertobatan sejati meliputi rasa bersalah atas dosa, pengakuan dosa kepada Allah dan kepada orang lain yang dipengaruhi oleh dosa, keinginan dan upaya melakukan restitusi, berpaling dari dosa dan mengejar kesalehan. Dosa kita seharusnya membawa kita ke dalam kesedihan ilahi yang turut berubah menjadi pertobatan. Akan tetapi tidak semua kesedihan disebabkan oleh dosa pribadi kita. Kadang kesedihan datang karena kita sedang hidup di dunia yang terkutuk oleh dosa dan di antara makhluk yang sesat. Ayub adalah salah seorang yang mengalami kesedihan yang luar biasa, meskipun secara pribadi ia tidak bersalah. Segenap harta serta ke-10 anaknya direnggut dalam sekejap, dan ia duduk termenung di atas tumpukan abu penuh dengan luka dan barah. Ketiga, sahabat yang datang menghibur menambah kesedihannya dengan menuduhnya telah berdosa terhadap Allah. Mereka berkesimpulan, tidak ada alasan lain mengapa keadaan tersebut menimpa dirinya. Namun sebagaimana telah diungkapkan oleh Ayub dan teman-temannya, terkadang Allah memperbolehkan atau menyebabkan situasi yang menyedihkan di dalam kehidupan kita menurut kehendak-Nya yang kudus. Dan, terkadang Allah tidak menjelaskan sebabnya kepada kita. Sang pemazmur menyatakan, adapun Allah, jalannya sempurna. Jika jalan Allah sempurna, maka kita dapat yakin bahwa apapun yang Ia lakukan dan apapun yang Ia perbolehkan juga sempurna. Ini sepertinya tampak mustahil bagi kita. Namun jalan pemikiran kita bukanlah jalan pemikiran Allah. Memang benar jika kita tidak mungkin memahami jalan pemikiran Allah dengan sempurna, dan Ia pun mengingatkan kita, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kadang kehendak sempurna Allah melibatkan kesedihan bagi anak-anaknya, namun kita bersukacita bahwa pencobaan tidak Ia izinkan melampaui kemampuan kita menanggungnya dan pada akhirnya akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, supaya kita semakin menyerupai gambaran anak-Nya. Tidak ada penderitaan yang lebih keji daripada yang dialami Yesus, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Kehidupannya adalah sebuah rangkaian kesedihan yang berkelanjutan, sejak lahir hingga disalib. Ketika ia masih bayi hidupnya diancam oleh Herodes, dan orang tuanya harus melarikannya ke Mesir.
pelayanannya dipenuhi oleh kesedihan yang disebabkan oleh kekerasan hati dan ketidakpercayaan pendengarnya, mulai dari perlawanan para pemimpin agama, hingga sikap pelin-pelan para muridnya, belum lagi godaan dari setan. Malam sebelum penyalibannya, ia sangat sedih, seperti mau mati rasanya, sambil bergumul atas murka dan keadilan Allah yang akan menimpa dirinya dikala ia mati bagi umatnya. Begitu besar penderitaannya sehingga peluhnya bertetesan bagaikan titik-titik darah. Penderitaan terbesar dalam kehidupannya adalah ketika Bapaknya menyembunyikan mukanya daripadanya di atas salib, sehingga Yesus menjerit, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Kesedihan apapun yang kita alami tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dialami Juru Selamat kita. Namun saya seperti Yesus dipulihkan kepada tangan kanan Bapaknya setelah melewati masa kesedihan. Kita juga diberi jaminan bahwa melalui masa kesedihan dan kesukaran, Allah menggunakan situasi yang sulit untuk menjadikan kita semakin menyerupai Kristus. Ia berada dengan kita di tengah kesedihan dan Ia pun bersimpati dengan penderitaan kita. Kita dapat melepaskan kekhawatiran kita padanya dan mempercayai kasih-Nya untuk kita. Mungkin kita tidak mengerti, tapi kita dapat beristirahat dalam tangan-Nya yang setia dan mencurahkan kesedihan kita kepadanya. Kita juga memiliki keluarga Kristus yang dapat membantu menanggung beban kita. Janganlah menyendiri dalam kesedihan, melainkan berdukalah bersama-sama dan dukunglah satu sama lain. Meskipun hidup di tengah umat manusia yang berdosa di dunia ini tidak akan pernah sempurna, kita tahu bahwa Allah setia dan ketika Kristus kembali, kesedihan akan berubah menjadi sukacita. Sambil menanti, kita dapat menggunakan kesedihan kita untuk memuliakan Allah dan beristirahat dalam kasih karunia dan damai Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya di dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan
menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.